Inilah sirullah, inilah rahasianya Allah. Adakah yang bisa menjamin engkau bernapas lagi? Nah, semuanya adalah sirullah, semuanya kehendak Allah. Semua orang adalah fana, sedangkan yang kekal abadi hanyalah zat Allah. Mana zat Allah tuh nah? Tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada atas, tidak ada bawah. Nah, zat wujud daripada zat Allah. Nah, adakah bentuknya? Bisakah pasna melihat? Ini zat Allah. Kenyataan zat Allah mana? Tuh. Jadi nyatanya zat adalah diri engkau yang sekarang itu adalah kenyataan daripada zat Allah. Kalau zat Allahnya, nah, tidak ada yang tahu akan zat Allahnya. Nah, tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada atas, tidak ada bawah. Bukan seumpama sesuatu. Adakah seumpamanya? Tidak ada seumpama sesuatu zat Allah. Zat yang kekal abadi. Nah, dilihat tangannya lah. Nah, kalau melihat ini hawas bil hawas orangnya tadi. Nih, kalau melihat ini hawas bil hawas. Kasab kata orang nih. Semua orang adalah fana, sedang yang kekal abadi hanyalah zat Allah. Kekal. Tak bisa hancur. Dibakar, di apapun tidak bisa. Dikurung tidak bisa. Nah, semua orang adalah fana, sedang yang kekal abadi hanyalah zat Allah. Di luar dirimu zat Allah. Di dalam dirimu zat Allah. Dan dirimu itu sendiri adalah senyata-nyatanya zat Allah. Jelas saja itulah. Nah, jadi zat Allah tidak ada benda khususnya. Semua alam semesta diliputi oleh zat Allah. Alam semesta beserta isinya penuh zat Allah saja. Tidak ada benda khususnya. Jadi kalau dibilang persegi 4, tidak. Persegi panjang, tidak. Laki-laki, tidak. Perempuan, tidak. Bukan seumpamanya, bukan bulat, bukan panjang, bukan seumpama sesuatu. Itulah zat Allah. Maka meresaplah zat Allah ini di luar tubuh, di batang tubuh, di dalam batang tubuh. Jadi diri kita ini mengandung zat Allah dan dikandung oleh zat Allah. Nah, diri kita ini dikandung zat Allah dan mengandung zat Allah. Diri kita mengandung zat Allah, di luar diri kita zat Allah, di dalam diri kita pun adalah zat Allah juga. Jadi yang dinamakan Allah adalah zat, sifat, asma, af'al. Nah, alif lam lam ha, Allah. Zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Jadi Allah tadi ada zatnya, ada sifatnya, ada asmanya, ada af'alnya. Nah, jadi kalau manusia ada tubuhnya. Kemudian lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Demi diri Muhammad yang berada dalam tangannya. Artinya Muhammad itu dalam kekuasaannya Allah. Kaji lagi pada diri kita tadi. Nah, Muhammad tadi adalah hamba, hambanya Allah. Nah, maka kemarin cara yang tepat dan tepat untuk sampai kepada Allah adalah dengan cara memesrakan diri kepada dirinya Muhammad.
Andai kata Anda ulurkan tali ke bumi, pasti sampai ujungnya kepada Allah. Kemudian Rasulullah membaca ayat, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang awal tiada berpangkal, dialah yang akhir tiada berhujung. Jadi wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang jahir, dialah yang batin. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau jalan yang tepat dan cepat untuk sampai kepada Allah adalah dengan cara memisrahkan diri kepada Muhammad. Berkata Arif Billah Maulana Syekh Abdullah bin Ibrahim Mirghani rahimahullah dalam Tuhfatul Mursalah, segala mawjud pada yang tampak dilihat dari segi adanya, maka itulah ain wujud hakiki subhanallah subhanahu wa ta'ala, atau dalam tanda kurung kenyataan pembuktian adanya Allah. Jadi kenyataan pembuktian adanya Allah adalah diri engkau, adalah wujud diri engkau itu. Nah, jadi segala yang nampak itu adalah kenyataan daripada Allah. Jadi kalau hendak melihat nyatanya Allah, itulah diri Tuhan saya. Misalnya buih, ombak atau es, semua itu adalah ain atau kebesaran daripada wujud air. Mungkin bahasanya agak sedikit susah dicerna, susah dipahami. Misalnya buih, ombak atau es. Jadi ada buih, ada ombak. Nah, jadi catatan di sini misalnya ada buih, ada ombak, semua itu adalah ain wujudnya air. Jadi yang namanya air kan kita sudah tahu. Kalau kepada laut itu ada buih, ada gelombang tadi, atau yang dinamakan ombak. Jadi ada ombak, ada buih, ada air laut. Kalau bentuk dan rupa, buih dan ombak itu bukan air laut. Jelas bukan air laut. Kalau dilihat dari segi bentuk dan rupa, ombak atau gelombang itu bukan air laut. Begitu juga buih. Jadi kalau dipandang bentuk rupa, gelombang atau buih tadi bukanlah air. Namun semua itu adalah ain wujud daripada air. Jadi semua itu, baik ombak atau buih, itu kebesaran daripada wujud sang air itu sendiri. Pada hakikatnya, namun pada rupa dan bentuk johir tidak dapat dikatakan air. Jelaslah. Nah, kalau pada hakikatnya buih dan gelombang tadi atau ombak, pada hakikatnya itu kebesaran daripada air. Artinya tidak lain daripada air. Baik buih atau gelombang tidak lain daripada air. Itu pada hakikatnya atau pengertian yang sebenarnya. Tetapi kalau dipandang dari segala bentuk dan rupa, namun pada rupa dan bentuknya yang johir tidak dapat dikatakan air. Nah, inilah penjelasannya tadi. Berkata Arif Billah Maulana Syekh Abdullah bin Ibrahim Mirghani rahimahullah dalam Tuhfatul Mursalah, yang artinya segala
pada tampak dilihat dari segi adanya, maka itulah ain wujud hakiki subhanahu wa ta'ala, atau kenyataan pembuktian adanya Allah. Jadi